Live FP2 MotoGP Qatar, Tardozzi yakin, Bagnaia telah kembali, dan Marquez di level 2019. Bagi David Tardozzi, manajer tim Ducati, Francesco Bagnaia menunjukkan peningkatan yang jelas di MotoGP Amerika. Namun di sisi lain garasi, Marc Marquez sedang dalam level terbaiknya. MotoGP Amerika adalah sebuah kudeta besar bagi kejuaraan ini. Dalam balapan panjang, semua mata tertuju pada Marc Marquez. Setelah 5 kemenangannya di awal musim, juara dunia 8 kali ini, menjadi favorit utama untuk melanjutkan tren positif. Sayangnya, seperti pada 2019 dan 2024, pembalap Spanyol itu melakukan kesalahan saat memimpin dengan tenang, sehingga terjadi crash. Apa yang terjadi memiliki konsekuensi langsung, karena meskipun tidak terkalahkan di awal musim 2025, nilai 0, berarti Alex Marquez menjadi pemimpin baru klasemen pembalap. Usai memetik 20 poin, Pecco Bagnaia juga mengambil kesempatan untuk bergabung kembali dalam perebutan gelar juara dari kemenangan pertamanya musim ini. Pembalap Italia ini menunjukkan peningkatan yang nyata di Circuit of the Americas. Di salah satu trek yang paling tidak disukainya, ia mulai menemukan kembali perasaannya dalam mengendalikan Ducati. Meskipun ia mengalami masalah hingga sprint, juara MotoGP 2 kali itu masih menunjukkan perlawanan kepada Marquez bersaudara pada lap pertama. Pada Minggu, ia mampu menyalip Alex, dan berada di posisi terdepan untuk mengambil keuntungan dari kesalahan Marc, menunjukkan kecepatan terbaiknya di akhir pekan, dan tidak terlalu jauh dari kecepatan motor tanda pagar 93. Jadi, tanda-tanda bahwa Bagnaia akan bangkit, kembali terlihat jelas. Pembalap asal Turin itu sendiri, mengomentari hal tersebut setelah balapan. Meskipun ia sadar, harus menyelesaikan pekerjaannya di MotoGP Qatar. Bahkan bosnya, David Tardozzi, melihatnya. Manajer tim pabrikan Ducati, berkomentar kepada DAZN, setelah balapan sprint, bahwa putaran ketiga ini, menandai awal kembalinya sang juara 2022 dan 2023 ke level teratasnya. Saya pikir hari ini, mengacu pada hari Sabtu, setelah lap ketiga, dia sudah melakukan perubahan mental, dan saya pikir saat ini motornya belum sempurna untuknya. Tapi setidaknya, ia percaya. Saya pikir besok kita akan bisa melihat sesuatu yang lebih dari Pecco, kata pria Italia itu, mengantisipasi level lebih baik dari Bagnaia. Setelah itu, Tardozzi memuji awal yang luar biasa dari pembalap Piemonte itu, dalam sprint race, di mana ia naik dari posisi ke-6 menjadi pemimpin. Kami telah membicarakannya, memulai dari urutan ke-6, Pecco mengatakan sangat penting untuk memulai seperti itu. Dia melakukan start yang sangat bagus, lalu bertarung dengan Marc dan Alex sepanjang lap pertama. Saya pikir Pecco sudah kembali. Kami berbicara banyak dengannya, dan saya pikir kami melakukan pekerjaan yang bagus dari tim. Saya pikir para pembalap, ketika mereka datang kepada kami, memahami betapa banyak yang kami lakukan untuk mereka, seberapa besar semangat yang kami berikan, untuk membawa mereka naik podium. Saya, khususnya, terkadang melakukan kesalahan dan terbawa suasana, tetapi bagi saya, mereka seperti anak-anak, jelas Tardozzi, tentang proses yang dialami jagoannya di saat-saat krisis ini, dan bantuan yang diberikan oleh pabrik Borgo Panigale. Namun, di luar peningkatan level Bagnaia, faktor Marc Marquez tidak boleh diabaikan. Terlepas dari kesalahannya di Austin, sang juara dunia asal Cervera ini, masih menjadi yang tercepat di grid. Faktanya, bagi Tardozzi, pembalap Katalan itu berada di level yang sama seperti sebelum cedera, seperti pada 2019, tahun di mana dia juga gagal di Texas, ketika nyaris menang. Tetapi di sisa balapan, dia berada di urutan pertama atau kedua, menandatangani salah satu kampanye terbaik dalam sejarah kelas utama, atau bahkan yang terbaik. Marc Marquez sangat mengesankan, saya pikir levelnya sama dengan 2019, oleh karena itu, dengan kondisi fisik Marc yang prima, sulit bagi siapapun untuk mengalahkannya, kata mantan pembalap World Superbike itu dengan jelas. Terakhir, Tardozzi juga memiliki beberapa kata untuk Alex Marquez. Ia yakin bahwa pembalap Gresini Racing itu akan tetap kompetitif hingga 2025. Ini adalah kepuasan yang luar biasa, momen yang sangat menyenangkan bagi Ducati.
Kami juga mendukung tim satelit dengan cara yang tepat. Tentang Alex Marquez, saya sudah mengatakannya di pramusim, bahwa dia akan mengejutkan. Dalam karir olahraganya, dia sudah membuktikannya. Dia telah menang di Moto3, setelah beberapa tahun, juara Moto2, dan sekarang dia akhirnya menemukan kepercayaan diri di MotoGP. Jadi saya pikir dia akan kompetitif di seluruh kejuaraan, tutupnya. Pedro Acosta didesak oleh juara MotoGP untuk memanfaatkan kesempatan meninggalkan KTM. Masa depan Pedro Acosta masih menjadi topik hangat. Legenda MotoGP, Kevin Schwantz mengatakan, Pedro Acosta harus memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan KTM dan beralih ke motor terdepan di tengah rumor yang beredar mengenai masa depannya. Pedro Acosta saat ini terikat kontrak dengan KTM dengan kesepakatan multi-tahun, tetapi awal musim 2025 yang tidak kompetitif bagi merek tersebut, serta masa depannya yang tidak menentu di MotoGP, menyusul krisis keuangan baru-baru ini, telah menimbulkan spekulasi, bahwa pembalap berusia 20 tahun itu, bisa hengkang pada akhir musim. Ia telah dikaitkan, dengan kepindahan ke VR46 Ducati dan Honda, serta Pramac Yamaha, meskipun Acosta secara terbuka, terus menyatakan dukungannya terhadap KTM. Namun juara dunia 500cc 1993, Schwantz, yakin jika ada kesempatan untuk beralih ke motor yang lebih kompetitif, Acosta harus memanfaatkannya. Dia memiliki beberapa peluang, saat berada di barisan terdepan tahun lalu, untuk memenangi Grand Prix, tetapi tidak pernah berhasil. Dia tidak pernah berhasil mencapai garis akhir, atau setidaknya tidak di posisi terdepan, ungkapnya kepada siaran langsung MotoGP selama Grand Prix Amerika. Saya pikir Pedro memiliki karir yang hebat di depannya. Luangkan waktu Anda, dan pelajari apa yang Anda bisa tentang KTM, dan jika ada kesempatan untuk mengendarai salah satu motor yang melaju di barisan terdepan, maka saya rasa di usianya, ia harus memanfaatkan kesempatan itu. Sebagai orang yang tidak pernah cukup berani untuk meninggalkan kapal, saya akan merekomendasikan hal itu sekarang. Saya mencoba beberapa kali, saya mencoba mengendarai Yamaha sekali, saya mencoba mengendarai Honda sekali, tetapi tidak pernah berhasil. Saya pikir Pedro masih muda, dan saya tahu KTM telah memberinya kesempatan, hingga dia bisa mencapai posisi sekarang, tetapi jika dia merasa segalanya tidak berjalan sesuai yang diharapkan, jika kontraknya habis, dan ada kemungkinan untuk bergabung dengan salah satu tim yang memimpin, saya pikir dia akan memanfaatkan kesempatan itu, karena kemungkinan itu tidak akan selalu ada. KTM saat ini berada di posisi ketiga dalam tabel konstruktor. Meskipun hanya unggul 1 poin dari Aprilia, dan belum mampu berada lebih baik dari posisi ketujuh di Grand Prix pada tahun 2025, Acosta pun, saat ini berada di posisi ke-13 klasemen dengan 16 poin.